Halo guys, jangan lupa like dan share channelnya Delta Kroya. Konten-konten ebek ya di Delta Kroya Promosindo ini sebenarnya banyak konten tentang kuda lumping. Selain itu juga kalau belakangan ini, kalau kalian melihat di channelnya Delta Kroya belakangan ini juga banyak diunggah konten-konten tentang kuliner, jajanan kuliner, street food. Betul ya, Delta Kroya Promosindo. Ih, keren ini. Semoga acara ini terselenggara dengan baik. Semoga acara ini mendapatkan efek yang paling baik. Semoga acara ini membawa manfaat untuk orang banyak. Teman-teman, ngopi santai YouTuber Kroya. Oke, semuanya apa kabar? Baik, keren. Terima kasih. Ya, ini acara sore hari ini adalah ngopi santai bareng teman-teman YouTuber Kroya ya. Seperti yang ada di hadapan saya, ini adalah kopi, salah satu kopi racikannya dari kafe miliknya Om Eko. Om Eko ini adalah salah satu warga Kota Kroya, pribumi asli ya, dari stasiun yang memiliki racikan kopi yang sangat istimewa. Ini tidak pernah saya merasakan sebuah kopi senikmat ini. Waktu yang agak panjang ya, karena bayangkan saya sudah 3 bulan sebelumnya booking orang yang satu ini, baru hari ini dapat ACC. Ini langsung kami datangkan dari Jakarta. Dia adalah Amin. Sesampainya di Kota Kroya ini, akhirnya kembali tiba di tempat kelahiran, tempat di mana saya dibesarkan, tempat di mana saya menimba ilmu, tempat di mana saya bergaul dengan teman-teman, dan sampai seusia sekarang saya selalu merindukan Kota Kroya. acara pembukaan sudah kita lewati bareng-bareng, sudah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Setelah ini juga akan saya undang salah satu pemilik konten YouTuber Kroya. Nama channelnya adalah Branding IT. Silakan. Kita berkumpul satu acara yang santai, acara ngopi santai YouTuber Kroya. Tujuan acara ini adalah membentuk satu komunitas yang solid, yang kuat, terutama YouTuber yang asli Kroya. Kebetulan kita sudah membentuk WA ya, WA group. Ada sekitar 20 orang yang kelahiran Kroya asli. Untuk yang di luar Kroya, di Cilacap dipersilakan menjadi anggota. Jadi ada juga dari Cilacap ya, mungkin 2-3 orang. Bintang tamu yang lama banget sudah kita tunggu-tunggu di Kroya. Bintang tamu yang sudah lama banget menjadi pujaannya YouTuber Kroya. Karena ini adalah salah satu ikon miliknya Kota Kroya yang saat ini berada di Jakarta dan menjadi viral ya dengan segala konten-kontennya. Salah satu kontennya yang paling menarik adalah bisa menirukan suara dari tokoh-tokoh kartun ya, tokoh-tokoh kartun. Kalau tidak salah, SpongeBob ya. Kalau tidak salah. Nah, biar nggak salah, bagaimana caranya? Langsung saja kita undang teman-teman, inilah dia, Santosa Amin. Beri tepuk tangan. Halo, apa kabar Om? Baik. Baik, Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akhirnya warahmatullahi kita bisa wabarakatuh. ngopi bareng santai YouTuber Kroya. Yeay, alhamdulillah ketemu juga kita di satu tempat yang istimewa ini ya Om ya. Yes, terima kasih banyak komunitas YouTuber Kroya yang sudah sama-sama kita lesehan, kita meramaikan acara hari ini dengan ngopi santai YouTuber Kroya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu nantinya ya, Insya Allah. dan menjadi sebuah agenda yang rutin. Insya Allah. Mudah-mudahan amin. Oke, perkenalkan saya Santosa Amin, saya seorang konten kreator. Di samping itu saya juga seorang dubber. Mungkin orang lebih mengenal saya sebagai seorang dubber. Mungkin kalau teman-teman searching di Google atau di Wikipedia, Santosa Amin munculnya adalah seorang dubber, karena memang profesi saya adalah
dubber, Pengisi suara. pengisi suara, Oke. atau sekarang lebih dikenal sebagai voice actor. Voice actor. Iya. Kalau ininya voice over ya. Voice Kalau over pelakunya- beda lagi. Oh, oke. Voice over nanti bicaranya panjang lagi Oke, nih. jadi nggak usah dibahas ya voice overnya. Oke. Voice actor. Voice actor, karena kita adalah basicnya adalah seorang aktor. Ya. Aktor yang cuma karena voice yang disampaikan dari suaranya saja dan rasanya saja, tidak melalui ekspresi, tapi bukan berarti kita bukan seorang aktor, tapi memang kita basic keilmuannya Ya. adalah seorang aktor. Iya. Jadi yang diolah rasanya, tubuhnya, dan suaranya. Oke. Tuh. Ya, oke. Itulah bedanya antara voice actor dan voice over. Enggak. Atau sama-sama? Voice over Iya. biasanya lebih ke iklan, Oke. lebih ke dokumenter, Mhm. lebih ke narasi ya Oke. sifatnya. Tapi Ya. kalau voice actor biasanya lebih ke karakter, betul, ke aktoran. Jual. Rumahnya bener ya, asli orang Kroya ya? Ya, saya Santosa ya? kelahiran Kroya, Mhm. 12 Juni 1900 titik-titik. Aku tahu yang pasti di atasku. Enggak lah, kalau dari Nah, rambut kan Kita sama ya? enggak, Aku juga putih. putih karena memang ngikutin tren aja. Oh gitu. Iya. Beda kalau sama aku. Kalau aku rambutku putih itu karena kebanyakan makan kepok. Kepok yang pakai ampas itu. Jadi ampasnya kemana-mana. Gua mau promo kepok. Oke, jadi memang benar ya kalau bahwa Amin Santosa ini adalah Amin. sorry, Santosa Amin ini adalah asli orang Kroya ya. Tadi juga saya sempat sebelum acara ini digelar juga tadi saya sempat berkunjung ke rumah beliau. Ini rumahnya di Kedawung ya, betul ya. Rumahnya di Kedawung dan sudah meninggalkan Kroya itu sudah berapa lama, Om? Sejak lulus SMA sih, tapi sempat pulang, kemudian sempat stay di Jogja, kemudian balik lagi di Jakarta. Jadi ya sejak lulus SMA berarti tahun 94-an lah ya. 94-an, tapi aktif mulai di Jakarta itu sekitar 96. Dan saya terjun menjadi seorang dubber dari 97. Oke, dari 97. Iya, Iya, dari iya. 97. Film pertama saya dulu Chibi Maruko-chan. Chibi Chibi Maru Maruko-chan. Itu film yang pertama kali. Iya, film kartun Chibi Maruko-chan. Kemudian ya banyak lagi, saya ngisi Barney, jadi Barney. Kemudian saya ngisi Elmo di Sesame Street. Ya. Kemudian saya ngisi Popeye di Popeye. Kemudian saya ngisi suara, banyak lagi, ada drama-drama Korea, kemudian film-film India, kemudian dokumenter juga, kemudian voice over untuk iklan juga, dan sempat siaran juga di Radio Republik Indonesia. Penyiar radio juga. Ah. Saya juga dulu pernah menjadi seorang penyiar radio. Ya, cuma waktu saya itu jam 12 malam ke atas. Oh iya, sama. Pertama saya juga waktu diterima di radio cuma balik kasat wayang kulit, buka tutup wayang kulit. Sama, saya juga pernah menjadi seorang penyiar radio di jam 12 malam ke atas. Bagian cuma noise-nya doang. Ya, oke, terima kasih. Itu sedikit cerita bahwa sudah banyak sekali peran-peran yang dimainkan oleh Santosa Amin ya, sudah banyak sekali. Dan selain itu, saya juga pernah melihat beberapa channelnya Bang Amin. Ini saya sampai bingung. Ini channelnya tuh banyak banget dan kemudian semuanya berkualitas gitu. Semuanya tuh isinya tuh padat banget. Feelnya dapat banget gitu. Jadi seorang Santosa Amin ketika membuat sebuah konten itu semuanya dengan hati ya. Semuanya dilakukan dengan hati. Semuanya dilakukan dengan semangat yang luar biasa. Jadi walaupun cuma pengambilan, terakhir saya melihat videonya itu waktu itu Om Amin ini bikin konten misteri kalau tidak salah. Ini ada gelas apa ya? Ada gelas, nuang sesuatu di gelas, itu bisa luar biasa banget hasilnya. Oke, ya tadi konten yang pernah saya lihat dari kontennya Bang Amin. Sorry, nama
sapaan yang akrab? Santosa. Oke, baik. Kalau di dunia, ya Santosa Amin sih. Oke, saya panggil Santosa boleh? Boleh. Oke, baik Bang Santosa. Saya satu hari pernah melihat sebuah kontennya Bang Santosa yang mengangkat tentang misteri ya. Ini walaupun waktu itu nge-shootnya ini sebuah benda yang saya anggap ringan ya, hanya di gelas, tapi ini hasilnya luar biasa banget. Ya. Saya yakin banget karena Bang Santosa ini mengerjakan sesuatunya itu dengan hati yang penuh ya Bang ya. Ya. Betul ya. Boleh diceritakan nggak itu? Oke, dalam membuat konsep sebetulnya kita dalam membuat konten semestinya kita memang berkonsep ya. Kita harus punya konsep apa yang mau kita buat itu benar-benar dikonsep. Kalau memang kita bisa menuliskan konsepnya itu dengan baik, dari mulai opening sampai akhir akan seperti apa, tulislah dengan baik. Kalau kita mau menuliskan narasinya dengan baik, kita bisa menyuarakannya dengan baik, tulislah narasinya dengan baik. Sehingga tersampaikan apa yang mau kita sampaikan dengan baik ke pemirsa. Yeah. Itu konten yang terkonsep jadinya. Yeah. Jadi konten yang terkonsep. Terus dalam hal pengambilan gambar, setelah kita tahu konsepnya, kita akan mengaplikasikan dalam gambar itu seperti apa. Ketika tulisan kita sudah terbuat, ini gambarnya akan seperti ini. Jadi kayak oke lah, kita nggak bikin storyboard, tapi di otak kita sudah bikin storyboard. Jadi kita mau ambil gambar-gambar apa saja sudah terbayang. Biasanya itu sih seorang konten kreator biasanya hampir mirip dengan seorang sutradara sebetulnya. Cuma dia menyutradarai kontennya sendiri. Kontennya sendiri yang harus bagaimana menyampaikan kegelisahan, idenya itu bisa sampai ke penonton dengan baik, baik dari secara visual maupun secara naratifnya. Jadi itu sih yang mesti di-create sama teman-teman untuk membuat menjadi konten kreator yang baik gitu ya. Akhirnya konten kita mempunyai tanggung jawab yang benar gitu. Tidak sekarang banyak juga konten yang asal-asalan tuh akhirnya nge-boom dan sebagainya. Tapi kita kadang tidak punya kepuasan batin dan tanggung jawab moral yang lebih, yang akhirnya di sini saya merasa puas ketika saya membuat konten, ternyata walaupun viewernya sedikit tapi tetap saya punya kepuasan batin bahwa inilah karya saya yang patut saya banggakan. Betul sekali, luar biasa banget. Kita langsung tebak-tebakan suara ya. Ini suara siapa? Coba. Yuk. Akhirnya aku spot berwarna kuning bisa ngopi bareng juga bareng YouTuber Kroya di pinggir rel. Warung kopi tapi suasananya resto banget. Suara siapakah ini? SpongeBob. Ya, aku adalah SpongeBob. Saya ketika melihat langsung Bung Santoso lagi isi suara ini, terus jadi aku yang tahan napas ya Om ya. Nah ini kelihatannya punya kesulitan yang tingkat tinggi banget ini untuk menjadi seorang dubber ya. Sulit. Tapi kalau sudah belajar dan itu sudah menjadi profesi, itu akan sangat mudah. Oke, ya. Sangat menikmati lah. Ya, menikmati. Nah, kalau begitu ini suara siapa? Yuk, coba. Tadi sudah ketebak ya, SpongeBob ya. Yuk, yang kedua. Aku adalah Sabah Jaya dan aku seorang yang kaya raya, tampan dan aku pengkoleksi mainan-mainan keren loh, dan hobiku jalan-jalan ke luar negeri. Siapakah aku? Suneo. Aku adalah seorang Suneo Negawa. Keren sekali ya. Ini langsung pita suaranya berubah tuh gimana Om? Langsung pindah jalur deh. Oke. Ini kayaknya langsung pindah jalur deh kayaknya deh. Kalau ini suara siapa ya? Oke, so. Aku harus menolong olehku. Aku harus makan bayam. Popeye. Popeye. Oke. Kalau ini suara siapa? Hari ini aku bermain bersama Baby Bob dan BJ. Aku dinosaurus berwarna ungu. Siapakah aku? Barney. Betul ya? Barney.
juga bapak-bapak yang tahu di sini. Bapak-bapak ini anaknya berapa ini? Anak? Oke. Iya. Jadi ya banyak lagi suara-suara yang saya isi kayak Elmo di Sesame Street misalnya. Kalau aku jadi Elmo biasanya seperti ini. Oh, hai, halo, apa kabar? Aku Elmo. Jadi Susah ya, susah. Suara Mbak Google. Nanti dulu, saya belum sampai. Iya. Jadi Iya. dia. Oke, stop. Oke. Kemudian jadi kalau kita menjadi seorang dubber itu memang harus kaya akan suara. Salah satunya adalah kaya akan suara ya. Sehingga kita bisa dapat casting di mana saja, bisa ngisi film apa aja. Jadi punya kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan peran-peran yang kita incar, casting gitu ya. Dan saya selalu kalau casting itu mencari tokoh-tokoh yang orang nggak casting, karena suaranya sulit-sulit yang orang nggak, wah aku nggak mau deh jadi ini, ngabisin tenaga, ngabisin. Karena sulit. Itu speednya cepet banget, Iya. SpongeBob kan ngomongnya cepet banget. Dan kalau di The Lord of the Ring misalnya saya milih jadi Sméagol yang jadi lebih. Iya. Nah, kita itu harus tahu sumber suara kita dulu. Sumber suara kita tuh dari mana? Sumber suara kita kayak Barney, saya pakai suara perut. Napasnya perut. Kemudian kalau biasanya aku ngisi suara-suara Korea yang cukup ganteng kayak wajah saya yang sebenarnya. Saya juga kali. Ya pakai suara dada. Ya. Oke. Misalnya mana Mbak Yayu? Gak ada ya? Maukah komunikasi denganku? Jadi suaranya itu suara dada. iya Suara dada ya. Iya, suara lebih ganteng. Tapi biasanya suara monster, suara yang jahat. Biasanya lebih ke suara leher sih. Aku harus mendapatkan itu sekarang juga, karena tidak aku tidak akan menang. Jadi lebih gitu. Jadi ada suara perut, ya ada tokoh yang memang dengan suara perut, Iya. suara dada, suara leher. Iya, kayak di Night Chris, nonton nggak? Film Indonesia Night Chris yang saya dubbing sama Deddy Corbuzier, kemudian Kaisang. Saya jadi tokoh yang antagonisnya itu ya hampir gitulah. Aku harus mendapatkan bola itu. Kalau tidak, dunia ini akan hancur. Gitu, jadi Keren sekali. Jadi apa ya? Satu dibutuhkan kejiwaan yang Iya, betul agar suara kita sampai, karakter kita bisa menyampaikan peran kita bisa baik dan bisa diterima pendengar dan penonton. Betul. Saya itu bertanya. Boleh, nanti. Nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain untuk sesi pertanyaan. Ya. Konten yang pengisi suara, konten yang dubber ini banyaknya di channel yang apa? Sebetulnya aku punya 3 channel ya. Satu channel Dubber Doraemon Official. Satu Dubber Doraemon Official. Teman itu satu isinya tentang Dubber Doraemon ya. Baik dari Doraemon sampai Suneo sampai tokoh-tokoh yang lain itu ada di situ. Dubber-dubbernya itu milik bersama sih sebetulnya. Kemudian saya punya satu channel berjudul Bukan Podcast. Itu aku bintang tamunya bisa siapa saja, karena siapa saja itu sebenarnya bisa punya cerita. Punya hal yang menarik, punya hal yang prestasi, punya hal-hal yang bisa di-sharing kepada orang banyak, dan itu bisa menjadi inspirasi juga buat orang-orang yang nonton. Tidak harus dari orang-orang terkenal, tidak harus dari orang-orang yang
meraih kesuksesan. Kesuksesan itu kan beda-beda ya. Betul. Bahkan ada seorang tukang sayur mungkin yang bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus kedokteran dua-duanya, itu kan juga hal yang menarik ya. Iya. Jadi konten-kontenku isinya seperti itu yang bukan podcast. Nanti di video-video berikutnya saya kemarin sebelumnya ada tukang driver Grab, driver online ya, yang membawa orang sakit sampai meninggal di atas mobilnya, dan ya cerita-cerita inspiratif yang yang siapa saja bisa sharing betul. Iya. Hal menarik. Iya. Itu di konten channel bukan podcast. Bukan podcast. Nah, kalau di konten di filmku film Indonesia, ini memang passionku banget gitu ya. Aku kan passionnya di film. Aku penulis skenario, kemudian aku kadang juga menyutradarai beberapa film, ya, kemudian membuat puisi, kemudian membaca puisi, kemudian aku juga melukis, dan aku senang bicara gitu ya, menyampaikan sesuatu, menyampaikan kegelisahan, apa yang dirasa menjadi kegelisahan saya ucapkan di situ, saya tuangkan dalam bentuk karya. Karena kita media bicara itu banyak ya, media bicara itu kita bisa lewat tulisan, bisa lewat konten kreatif, kemudian bisa lewat naskah, bisa lewat bernyanyi bahkan, atau bisa lewat apa saja. Media kita bicara, media kita bicara itu banyak banget gitu. Kegelisahan kita bisa kita tuangkan dengan karya, dengan sebuah karya, di situ. Nah itu biasanya saya tampung di channel Filmku Film Indonesia. Berarti ada yang belum subscribe channel Filmku Film Indonesia, buruan subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik dari channelku Filmku Film Indonesia. Mantap. Oke, ya. Boleh, silakan yang mau nanya. Yuk, silakan. Iya, Bang Delta. Ya, Delta sama Goris urutan ya. Ayo Bang, maju bareng Bang. Ini baik sini nggak apa-apa. Udah nyoba itu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mas Wawan Roya. Oh iya, siap. Siapa channelnya Mas Wawan? Diana Cahyana ya? Iya. Awan Kuda Besi. Oh, channelnya udah ganti, Awan Kuda Besi. Wawan Kuda Besi. Oke, selamat sore buat Mas Santosa Amin ya. Ya. Oke, saya mau bertanya sedikit. Sudah berapa lama Mas Santosa Amin mendalami bidang dapur ini? Dari 97. Dari 97. Awalnya sih saya berteater, kerja di sebuah restoran, kemudian di hotel, saya sebagai cooker, sebagai koki, kemudian sambil bermain teater, latihan teater, kemudian saya perform di beberapa gedung. Saya sempat meraih jadi aktor terbaik Jakarta Pusat, kemudian jadi aktor terbaik Jakarta se-DKI, kemudian sempat meraih jadi aktor terbaik tingkat nasional. Kemudian sebuah perjalanan yang panjang ya. Sebuah perjalanan. Kemudian aku siaran di radio, kemudian di radio itu juga ada sandiwara radio. Dari sandiwara radio itulah saya akhirnya ke TV untuk dubbing itu. Satu hal yang menarik, untuk pengisi suara di radio itu apa cerita apa atau film apa yang diperankan oleh Anda? Dulu awal saya masuk di episode terakhir butir-butir pasir di laut, mungkin ya pernah dengar itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 97-an ya. Terus beralih ke lilin-lilin di depan, itu memang serial terpanjang versi WHO ya, versi PBB WHO, karena berbicara tentang kesehatan dan sebagainya. Kemudian banyak sekali sandiwara radio, baik yang saya tulis maupun yang saya hanya sekedar main gitu.
serial KPK terakhir yang saya tulis dan saya main itu saya ada di kanal KPK, mungkin di YouTube juga bisa kalian searching, udah ada 600 episode mungkin ya, itu serial Catatan Bima. Wow, sebuah hal yang bagus sekali tuh. Ternyata jejak di YouTube udah panjang juga Bapak berarti termasuknya. Iya, tapi orang lain yang bikin. Oh, bukan channel Anda sendiri gitu ya? Bukan, maksudnya aku nulis sandiwara radionya dan meng-create para pemainnya. Terus untuk Anda sendiri terjun di YouTube, per-YouTuber ini udah dimulai dari tahun berapa itu? Sebetulnya dulu saya pernah punya channel YouTube pribadi, Santosa Amin gitu ya. Santosa Amin. Tapi dan subscribernya tanpa sengaja pun udah ribuan gitu. Cuma nggak tahu kenapa, karena saya dulu tidak berpikir bahwa ini YouTube bisa dikelola sedemikian rupa dan menghasilkan sesuatu. Saya ya sekarang baru punya kesadaran membangun channel YouTube ya setahun ini di Filmku Film Indonesia, dan dalam setahun ini saya sudah meraup subscriber sekitar 1.330-an. Wow, mantap sekali. Itu kreasi apa buatan Anda sendiri gitu tentunya? Semua sendiri. Itu dikerjakan sendiri atau ada timnya Pak? Sendiri, semua dikerjakan sendiri. Baik saya bikin film, ngedit sendiri. Kadang kalau memang saya harus in frame ya saya pinjam orang untuk ngambil kamera. Kalaupun kameranya berkebutuhan untuk moving ya, kalau pakai slider atau harus menggerakkan kamera, sekarang untuk menggerakkan itu. Tapi kalau sifatnya kamera yang still, yang diam, ya aku bisa lakukan sendiri. Gitu. Terus ini kan sekarang sudah dikeroyak gitu. Apa punya rencana mau membuat konten dikeroyak apa tidak gitu? Ya ini lagi buat konten dikeroyak. Ya, secara pribadi gitu mungkin ada sudah ada yang booking, oh nanti kita collab sama saya gitu. Tentunya sudah ada ajakan begitu. Iya, termasuk dari Delta Kroya juga sudah di booking sebetulnya nih. Saya minta 20 menit untuk Mas Anto saya gitu. Cuman belum sempat waktunya saja gitu. Belum sempat ya. Oke, rencana dari dulu saya sebetulnya pingin banget bikin film yang memang mengangkat kearifan lokal, terutama dari daerah saya, bahasanya yang ngapak, yang terus kemudian budayanya apa saja dan sebagainya. Kebetulan kemarin saya baru nulis skenario judulnya Cowong the Movie. Cowong the Movie ini kebetulan menang di seleksi Cinematheque untuk skenario. Jadi semoga sih ada produser yang tertarik dengan film Cowong ini, kan tradisi dari desa Kroya ini bisa terangkat gitu kan. Pinginnya juga bikinnya settingnya semuanya di Kroya gitu. Ataupun kalau bikin mini-seri ataupun film-film pendek bisa dilakukan di Kroya, karena menurut aku kearifan lokal, bicara lokal itu menarik sekali. Saya punya ketertarikan sendiri untuk bicara kelokalan. Jadi menurut saya punya taste tersendiri. Lokal itu punya rasa tersendiri. Apalagi taste daerah saya sendiri gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal Cowong ini kayaknya kita satu nasib yang sama ya. Karena saya juga dari awal itu sudah menggemari, sering kita mengambil video-videonya lah untuk soal Cowong gitu. Karena saya sendiri juga punya timnya gitu. Punya tim lengkap dengan mulai dari peralatannya sampai ke Cowong-Cowongnya gitu. Saya juga pernah membuat liputan itu dari awal mulai pembuatan sampai tayang itu. Kalau gitu kita akan collab bikin film pendek Cowong aja. Itu tuh kayaknya menyambut namanya itu ya. Kita bikin film Cowong. Kalau bicara tentang Cowong, sejarahnya itu kan benar dari Nini Jagaraga dan Kaki Jagaraga. Betul. Yang dia pingin punya anak. Bicara tentang kemarau, kemarau hati. Kemarau hati itu dialami oleh Kaki Jagaraga dan Nini Jagaraga.
Kalau secara fisik kemarau yang terjadi adalah kekeringan. Sebetulnya terjadi kemarau hati karena mereka tidak memiliki anak. Akhirnya si kaki jaga raga itu membuat boneka dan didandanin untuk menghibur istrinya, ini jaga raga. Betul sekali. Itu saya tahu benar karena saya udah survei. Ya, cuma sekarang implementasinya di lapangan udah berbeda ya. Kalau di tempat saya, cowong itu sekarang sudah larinya ke arah entertainment. Iya, udah untuk ya, jadi hiburan. kita nanti kalau bisa back to basic dari budayanya, dari cowongnya, basic story-nya kita gali lebih dalam gitu. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada kawan-kawan YouTuber lainnya yang mau itu. Ini ada teman saya, Goris Stiker Kroya, yang dari tadi udah mempersiapkan waktunya. Monggo buat Mas Goris, silakan. Terima kasih Pak Santos Amin atas pengalamannya berbagi buat kita semua. Kayaknya jadi melukis. Itu saya juga sangat tertarik di dunia lukis. Dulu saya juga pernah di dunia sketsa pernah aku bikin, tapi sekarang udah lama vakum, mungkin saya udah lupa lah. Nah, mungkin kegiatan lukis sendiri, Mas Amin masih ada kegiatan? Ya, gini, ketika saya boring atau malah kebosanan di dubbing atau nulis, saya ngelukis. Ketika saya lagi boring melukis, saya nulis atau melakukan aktivitas yang lain yang tetap seputar dunia seni sih. Jadi ya art is my passion gitu. Jadi ya udah jadi passion saya. Sama, aku juga orang seniman aslinya. Ya. Senang ikut teman. Tapi saya juga senang di dunia seni. Di dunia seni itu menurut saya itu asik. Ya. Di dunia seni itu bikin kita happy terus lah. Kita juga kita fresh terus. Ya pokoknya seperti itulah. Mungkin dari saya cukup sekian pertanyaannya, cuma kayak gitu aja. Terima kasih ya sekali ya. Terima kasih. Luar biasa banget sore hari ini adalah hari yang paling istimewa yang pernah saya lakukan. Ini adalah hari istimewa di event yang pernah saya bawa, karena saya berhasil bersama dengan teman-teman membuat sebuah acara yang luar biasa, mengumpulkan teman-teman komunitas YouTuber Kroya. Dan ini adalah event yang pertama kalinya kami gelar di kafe ya, di kafe pinggiran rooftop cafe yang beralamatkan di Jalan Stasiun. Dari Stasiun Kroya ke timur kurang lebih sekitar 100 meter. Dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah ikut mensupport kami. Terima kasih kepada seluruh waktu yang sudah dipersiapkan dari teman-teman YouTuber Kroya hingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Saja kami di event selanjutnya akan membuat acara yang lebih spektakuler, acara yang lebih wah, dan acara yang lebih hidup. Sekali lagi jangan patah semangat, tetap terus berkreasi, tetap terus jaga kesehatan. Sukses terus untuk YouTuber Kroya Istimewa.